Baik, kaum muslimin dan muslimat, terkhusus bagi ibu yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kepada kita jalan yang benar, jalan yang baik untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentu setiap kita manusia pernah jatuh kepada perbuatan salah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam itu pasti berbuat dosa, berbuat salah. Tapi sebaik-baik mereka yang berbuat dosa, berbuat salah ialah mereka yang mau segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, Allah telah beri Ibu hidayah untuk segera sadar dan bertobat kepada Allah. Nah, sekarang masalahnya ialah jika daripada hasil perselingkuhan tersebut dilahirkan seorang anak di luar nikah. Ya, kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan, jelas laki-laki maupun perempuan tak boleh dia dinasabkan kepada laki-laki yang telah menghamili wanita tersebut. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau seandainya si wanita ini menikah umpama sudah bersuami juga, maka ini tentunya akan ada pembahasan khusus, tetap dia dinisbatkan kepada si ayah resminya. Artinya resmi di sini ialah ayah yang ibunya menikah dengan laki-laki tersebut. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa anak untuk lil firash. Artinya yang namanya anak, meskipun seandainya si ibunya berzina dengan atau berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian timbul hasil perzinahan mereka seorang anak, maka anak tersebut masih dinisbatkan kepada ayah mereka. Begitu. Nah, kemudian kalau seandainya ini dia seorang bujang, seorang wanita yang belum menikah, masih gadis, kemudian dia selingkuh. Kemudian dia melahirkan seorang anak dari hasil selingkuh tersebut. Tentunya anak ini tak boleh dinasabkan kepada laki-laki yang telah menghamilinya, tapi dinasabkan kepada ibunya. Nah, kemudian juga si anak tidak berhak mendapatkan harta warisan dari laki-laki yang telah menghamili dia. Nah, apakah perlu disampaikan? Ya, tentunya perlu disampaikan. Ya, bahwa si anak tersebut tidak ada ayahnya. Tidak boleh dikatakan kalau seandainya ini contoh, wanita ini umpamanya seorang wanita dia hamil dari luar nikah, kemudian dia menikah dengan laki-laki lain. Sedangkan dia sudah sedang hamil dari laki-laki lain. Maka tidak boleh dia katakan bahwa engkau anak daripada ayahmu ini. Padahal bukan ayah dia yang sebenarnya. Tidak memiliki ayah secara agama. Maka dia harus dinisbatkan kepada ibunya. Kemudian ketika suami dari mamanya ini meninggal dunia, si anak tidak boleh mendapatkan harta warisan. Kan tidak ada memiliki hubungan darah ataupun hubungan nasab secara agama. Memang sebaiknya kalau seandainya kita bisa menyampaikan kebenaran kepada si anak untuk memperjelas statusnya, memperjelas tentang masalah nasabnya, maka kita sampaikan kepada si anak. Kalau seandainya ada umpamanya mudorot, kalau si anak kita sampaikan bisa terjadi sebuah kerusuhan besar, si anak murka besar kepada kita, bahkan membenci kita, bahkan mungkin bisa menzalimi kita, atau dia bahkan bunuh diri dan sebagainya, maka jangan disampaikan, sembunyikan. Tapi penting membahas, mengetahui tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan tentang masalah ini, terutama tentang masalah harta waris, kemudian nasabnya kepada siapa, tidak boleh dia dinasabkan kepada ayah ataupun laki-laki telah menghamili ibunya di luar nikah. Wallahu ta'ala alam.